Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ada. Saya kesini mau konsultasi karena pola makan saya itu jadi berantakan dan berat badan saya juga naik. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Rizka. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Nurul, Iya, usianya? 21 tahun. Oke. Eh, Selain yang udah kakak sebutin tadi, mungkin ada keluhan atau tujuan lain? Keluhannya itu saya jadi gampang capek kalau ngelakuin aktivitas fisik. Mm-mm. Contoh aktivitas fisiknya itu aktivitas ringan aja kayak jalan itu saya jadi gampang capek. Mm-mm. Terus tujuan saya itu pengen balikin berat badan saya ke berat badan normal. Oh, oke. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu ya, kegiatan kakak atau pekerjaan kakak tuh apa ya? Saya itu karyawan. Oke, karyawan. Kalau boleh tahu, ke kantornya ini naik apa ya? Aku pakai motor. Mm-mm. Selain kerja, ada kegiatan lain? Kegiatan mungkin kuliah. Oh, Kuliah termasuk kuliah. Iya, kuliahnya setiap hari atau? karena sekarang lagi online. Mm-mm. Jadi kuliahku itu cuma dari rumah. Seminggu itu bisa 3 kali. Seminggu 3 kali dari rumah ya? Iya. Oke. Mungkin kita bisa ukur tinggi badan sama berat badannya dulu ya untuk bisa tahu nih IMT kakak itu berapa. IMT itu sebelumnya untuk nentuin status gizi gitu ya. Oke. Oke kak, sekarang kita timbang berat badan dulu ya. Oke. Mulai ketimbangannya, pandangannya lurus, badannya tegak. Oke, sebentar ya. Berat badannya 71. Nah, sekarang kita ukur tinggi badannya dulu ya. Sekarang kita ukur tinggi dulu ya, Kak. Badannya rapat ke tembok, kakinya juga ya. Pandangannya lurus ke depan, tegak. Ya, jangan terlalu dengak. Nah, oke, diukur dulu ya. Tingginya 168. Oke Kak, tadi kan sudah timbang berat badan dan tinggi badannya. Biar saya hitung dulu ya IMT-nya. Oke Kak, menurut IMT itu IMT kakak itu 25,1, artinya masuk ke obesitas tingkat 1 ya. Sebelumnya nih, saya mungkin bisa recall dulu ya. Jadi saya akan nanya pola makan kakak nih selama 24 jam ke belakang. Karena ini pagi, berarti dimulai dari makan malam yang semalam ya. Oh iya boleh. Kebetulan saya juga kan pola makan saya itu berantakan. Iya. Jadi itu saya udah nge-track makan saya itu apa-apa aja dan selalu saya catat. Karena saya juga mau tahu kenapa saya bisa naik sampai sedrastis ini. Jadi saya catat. Oh gitu, berarti sebenarnya bagus ya. Kakak udah melakukan ada usaha gitu untuk nge-track makanannya. Oke, kalau gitu boleh disebutin Kak makan malamnya? Jadi biar nggak miss, aku buka catatan aku ya. Iya, boleh. Apa aja yang aku makan 24 jam sebelum ini. Oh iya, boleh. Untuk makan malamnya? Makan malamnya itu aku ada ngemil bolu 1 potong. Oke. Terus di sorenya itu aku ngemil biskuit. Ini makan malamnya jam berapa ya sebelumnya? Makan malamnya itu jam 7. Oke, jam 7. Cemilan sore ya, berarti ada cemilan sore. Iya, cemilan sorenya itu aku makan biskuit. Biskuit berapa? 4 keping. 4 keping. Ini biskuitnya biskuit biasa atau biskuit yang ada gulanya yang ada isinya atau gimana? Biskuit biasa. Oh, biskuit biasa. 4 keping. Ini jam berapa sorenya? Jam 3. Oke, selain itu ada lagi selain biskuit? Aku makan telur rebus Oke. 1. Mm-mm. Terus aku makan tahu putih yang Iya. direbus 1. Oke. Sama ada mie instan 1.
Mie instan 1. Ini mie instannya goreng atau Goreng. goreng? Oke. Untuk makan siangnya Makan siangnya itu di jam 12. ya, Itu ada sop daging. sop daging. Kalau boleh tahu dagingnya berapa banyak? Dagingnya itu kurang lebih ada 5 potong dadu. Kecil berarti ya. Yang kecil. Oke. Terus selain sop daging, Ada nasi nasinya 1 centong. 1 centong. Terus Selain itu untuk makan siangnya ini aja atau ada lagi? itu aja. Oke, untuk makan cemilannya? Cemilannya nggak ada, tapi aku ada sarapan di jam 7 pagi. Oke, sarapan di jam 7 pagi. Sarapannya apa? Donat. Sarapannya donat. Donatnya toppingnya apa? Gula aja, polos atau gimana? Bomboloni isi keju. Donatnya bomboloni isi keju. Tadi berapa? 1. 1. Oke, sarapan paginya ada lagi? Udah. Ada jajan lagi di luar ini? Kalau boleh tahu tadi seblaknya bisa tolong disebutkan apa aja isinya? Kue tiaw, Ya. batagornya 5, Mm-mm. telurnya 1, Iya. sama kuahnya pedas dan banyak rempah. Oke. Sekarang mungkin kita bisa masuk ke kebiasaan makan ya. Kita jadi ngeliat apa aja nih yang 1 bulan belakangan ini tuh kakak konsumsi gitu. Tadi kan kakak udah nyebutin kalau misalkan suka track makanannya ya. Mungkin makanan kamu mulai nge-track makanannya itu dari kapan ya? Kebetulan aku nge-track makanan itu dari 1 bulan ini sih. Oh, jadi pas banget ya. Iya. Oke, mungkin bisa disebutin dulu ya. Untuk pertama kita ke makanan pokok ya. Makanan pokok ini maksudnya dari segi karbohidratnya dulu Kak. Dari biasanya kan kalau kita makan nasi ya sebagai makanan pokok karbohidratnya, selain nasi ada lagi nggak? Nggak ada, nasi aja. Jadi nasi aja. Kalau makan nasi setiap hari Ya, setiap hari. berapa kali? 2 kali. 2 kali per hari. Porsinya, takarannya 1. 1 centong. Iya. Oke, 1 centong. Terus untuk lauknya dari hewani, Lauknya itu aku paling sering makan ayam. lauknya hewaninya ayam. Terus ada daging sapi juga. Iya. Ada ikan lele. Oke. Terus udang, Iya. telur, termasuk kulit ayam. Oke. Untuk frekuensinya nih Kak, untuk ayamnya ini cara pengolahannya dia gimana ya? Goreng. Kayak ayam goreng. Porsinya 1 1. ayam goreng. Berapa kali makan ayam dalam seminggu? Hampir setiap hari, mungkin 5 kali 1 minggu. Oh, 5 kali. Oh, berarti emang sering banget ya Kak. Ini bisa termasuk ke makanan lauk hewani utama ya? Iya. Untuk daging sapinya? Daging sapinya itu aku nggak terlalu sering. Paling cuma sekitar 3 kali dalam sebulan dalam bentuk 2 olahan. Oh, 3 kali. 3 kali sebulan. Kalau boleh tahu sebanyak apa daging sapinya? Cuma 1 potong. 1 potong. 1 potong kayak daging rendang. Oke. Pengolahannya Direndang, direndang, ada lagi sop. direndang sama di sop. Selain itu diolahnya ini aja. Ya, Oke. Untuk ikan lelenya pengolahannya goreng. digoreng. Porsi ikan lelenya sebanyak apa dimakannya? 1 ekor. 1 ekor. Ini berapa kali dalam sebulan ini makan ikan lele? 2 kali. 2 kali sebulan. Untuk udangnya ini kalau boleh tahu pengolahannya diapain Kak?
Balado. Oke, di balado. Jumlahnya? Jumlahnya itu 4 udang. 4 udang. Frekuensi makannya? Baru 1 kali bulan ini. Oh, baru 1 kali. Berarti jarang ya? Iya. Oke, kalau untuk telurnya gimana Kak pengolahannya? Telurnya itu direbus. Frekuensinya? Direbus aja atau ada digoreng? Direbus. Oh, direbus aja. Terus frekuensi makannya? 1-2 kali dalam seminggu. 1-2 kali seminggu. Oke. Ini porsi telurnya? Per 1. Berarti sekali makan 1 telur ya? Iya. 1 telur. Untuk kulit ayamnya? Ayamnya itu pengolahannya? goreng. Digoreng. Dalam bentuk apa tuh biasanya? Sate-satean. Oh, sate kulit ya? Iya. Sate kulit ini kira-kira berapa nih? Bulan jumlahnya? ini baru 1 kali sebulan. Dan 1 kali sebulan. 1 tusuk itu biasanya isi 4 kulit. Oh, isi 4. Oke. Selain itu ada lagi Kak kira-kira lauk hewaninya? Udah. Oke, kita masuk ke nabatinya. Untuk nabati apa nih Kak? Yang Untuk biasanya nabatinya dikonsumsi? itu ada tempe sama tahu aja sih. Tempe sama tahu aja. Ya. Kayak kacang hijau gitu enggak Enggak. makan. Oke. Tempe, untuk tempenya pengolahannya Goreng. digoreng. Berapa kali dalam sebulan ini udah makan tempe? Baru 1 kali. Baru Dan 1 potong. kali, 1 potong. Untuk tahunya pengolahannya Goreng juga. digoreng. Frekuensi makannya berapa Kurang kali lebih sebulan ini? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sebanyak apa? 1-2 buah. 1-2 buah. Oke, untuk konsumsi sayur atau buah, sayur dulu deh Kak. Sayur gimana? Sayur itu aku paling sering makan timun, kemangi, sama tomat. Timun, kemangi sama tomat. Ini lalapan ya masuknya Kak? Ya. Oke. Ini frekuensinya? Frekuensinya Untuk itu timun itu hampir sama kayak ayam goreng ya. Karena kan kalau beli ayam goreng pasti dapat itu. Oh ya. Berarti Jadi timun itu kurang lebih 5 kali dalam seminggu. 5 kali dalam seminggu. Banyaknya cuma 2 iris setiap 1 kali makan. Oh ya, untuk kemanginya? Kemanginya itu juga sama 5 kali dalam seminggu. Itu setiap dikonsumsi 1 batang. 1 batang. Tomat itu yang paling jarang. Tomat itu 1 kali seminggu 1 tomat. Oke, berarti lalapan ya. Kalau untuk sayuran yang lain Nggak ada. oke, berarti cuman karena mesen ayam goreng aja ya? Ya. Oke. Untuk buah gimana Kak? Buah yang paling sering dikonsumsi apa? Mangga sama pisang. Mangga sama pisang. Untuk sebulan ini udah berapa kali makan mangga? Bulan ini itu udah sekitar 4 kali, jadi 1 kali seminggu. 4 kali berarti 1 kali seminggu. Ini sebanyak apa mangganya? Setiap makan itu 1 buah. 1 buah. Untuk pisangnya berapa kali sebulan ini? 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali per bulan. 1 buah. 1 buah. Oke, ini kalau untuk cemilan nih Kak, atau mungkin yang suka dimakan selain yang udah disebutkan tadi, ada untuk cemilan dulu? Cemilannya itu ada martabak. Oh, suka makan martabak juga. Kalau martabaknya apa tuh kalau boleh tahu Kak isinya? Wijen kacang coklat keju. Wijen coklat kacang keju. Berapa tangkep 1 kali makan? 3 tangkep. 3 tangkep. Ini berapa kali sebulan ini udah makan martabak? 2 minggu sekali. Berarti udah 2 kali ya dalam bulan ini. 2 minggu sekali.
Oke. Selain martabak, ada lagi ke makanan kesukaannya? Kue tiaw goreng. Kue tiaw goreng. Kue tiaw goreng ini satu porsi atau gimana banyaknya? Satu porsi. Satu porsi. Udah berapa kali sebulan ini? 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Terus selain kue tiaw goreng atau martabak ada lagi? Ada fried chicken. Fried chicken. Fried chickennya? Fried chickennya itu 2 kali dalam sebulan, 1 potong dan selalu paha atas. 1 potong paha atas. Oke. Selain itu ada lagi cemilan yang suka dikonsumsi atau biskuit. makanan sampingan? Oke, biskuit. Biskuitnya polos atau Biskuitnya polos? polos karena Mari Regal. Oh, biskuit polos iya. Berapa banyak satu kali konsumsi? 3 keping. 3 keping. Ini berapa kali nih sebulan ini atau per minggunya? Per minggunya di sekitar 5 kali. Oke, ini suka banget ya kakaknya? Iya, karena ada di depan TV. Oh, jadi sambil nonton TV ya? Iya, makan betul. biskuit. Oke. Selain biskuit, Ada cake. cake-nya gimana nih? Cake-nya itu slice. Oh, sliced cake. Sliced cake berapa? 1 kali dalam sebulan. 1 kali sebulan. Ini 1 slice berarti ya? Iya. Oke. Selain itu, ada lagi? donat. Donat. Oh, kakaknya suka donat ya? Iya. Donatnya? 1 kali sebulan. Dan 4 donat. Donatnya ini gula aja atau ada topping lain? Ada topping Oke, toppingnya biasanya apa tuh? almond. Almond. Oke. Selain itu? Selain itu ada teh kemasan. Oh, teh kemasan. Teh kemasannya 1 botol minumnya? 1 botol. 1 botol. Berapa kali nih dalam sebulan ini? Udah 2 kali. 2 kali. Oke, habis itu ada lagi selain itu? Cilok. Cilok. 2 kali bulan ini 5 butir setiap kali makan. Bulan 5 butir. Ini ciloknya pakai kuah atau pakai bumbu atau semua? Semua. Berarti kuah, bumbu-bumbunya juga ya kayak saus, kecap gitu juga ya? Ya. Oke. Selain itu ada lagi yang suka dikonsumsi? Bakso. Oke, bakso. Bakso ini 1 porsi. 1 porsi. 1 porsi. Berapa kali nih sebulan ini? Baru 1 kali. 1 kali. Selain itu masih ada lagi? ayam. Oh, mie ayam. Ini bareng bakso atau bakso sendiri, mie ayamnya nggak pakai bakso gitu? Bakso, mie ayam. Oh ya, oke. Mie ayamnya 1 porsi. 1 porsi. Berapa kali sebulan ini? Udah 2 kali. 2 kali. Ada lagi yang suka dikonsumsi lagi? Ada Apa lagi? Boleh sebutin? soto ayam. Oke, soto ayam 1 porsi juga. Ya. Pakai nasi atau soto ayamnya aja? Soto ayam aja. Oke, soto ayamnya aja. Ini berapa kali dalam 1 bulan ini? Udah 2 kali. 2 kali. Ada lagi? Ada Apa tuh? nasi bebek Madura. Nasi bebek Madura. 1 kali makan itu bebeknya berapa? 1 potong 1 potong bebek. dan 1 porsi nasi. Oke, 1 porsi nasi. Bulan ini berapa kali makan bebek? Baru 1 kali. 1 kali. Selain makanan-makanan tadi, mungkin gak ada konsumsi susu atau Ada. cemilan yang lain? Ada. Kalau susunya? Susunya itu selalu susu full cream. Ya. Banyaknya 250 ml sekali konsumsi. Itu berapa kali nih sebulan ini? Seminggu 2 kali. Oke, seminggu 2 kali. Selain susu, mungkin ada produk olahannya kayak keju atau es krim. Es krim. Oke, es krim. Selalu es krim cone. Es krim cone. Untuk es krim cone-nya ini seberapa? 1 cone Dalam bulan ini makan es krim cone-nya udah berapa kali? 4 kali. 4 kali. Berarti ini 1 minggu sekali atau gimana? Iya.
Oke, 1 kali per minggu. Ada lagi mungkin dari yogurt atau apa? Udah, itu aja. Oke. Eh dari hasil recall sama kebiasaan makan yang sudah kakak sebutkan tadi, ini kalau saya lihat lebih banyak makanan yang digoreng ya pengolahannya. Iya. Oke. eh Sebelumnya saya mau nanya dulu nih terkait aktivitas fisik kak. Tadi kan pekerjaan kakak itu karyawan swasta, kerja ke kantoran naik motor, dan kuliah juga ya 3 kali per minggu tapi masih online kuliahnya. Nah di luar itu ada lagi nggak kak? Mungkin ada kegiatan olahraga atau misalnya bersihin rumah? Kalau bersihin rumah ada, tapi cuma setiap weekend aja, Sabtu dan Minggu. Berarti 2 kali seminggu ya? Iya. Itu kalau boleh tahu ngebersihin rumahnya ngapain aja? Ada nyapu, ngepel, siram tanaman, ya, bersihin furnitur, sama bersihin kamar mandi. Oh, sama cuci piring. Ini kakak lakuin 2 kali seminggu ya? Iya. Oke, berarti lumayan juga ya kegiatan fisiknya. Selain itu olahraga ada? Enggak. Oke, enggak olahraga. Tapi dalam sebulan ini ada yang dilakuin olahraga atau benar-benar enggak sama sekali? Dalam sebulan ini baru 1 kali jalan santai selama 30 menit. Dan itu sampai 6.000 step. Oke, jalan santai 30 menit, 6.000 step. Sebelumnya kalau boleh tahu, kakak nggak berolahraga itu karena nggak sempet atau gimana? Karena nggak sempet dan udah ngerasa capek duluan. Oke, nggak sempat ya karena waktu kerja sama kuliah mungkin ya? Iya. Jadinya nggak sempat olahraga. Oke, nggak sempat olahraga. Oke. Sebelumnya nih kan tadi kakak bilang kalau ingin menurunkan berat badan ya ke normal. Kalau tadi kita sudah ukur berat badan kakak sekarang itu kan 71 kilo. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih kak, sebelumnya yang kakak ingat berat badan kakak tuh berapa? Berat badan saya itu di tahun lalu cuma sekitar 63. Awal tahun? Iya. Oke, 63. Berarti ini 8 kilo 1 tahun ya naiknya ya? Iya. Oke, kalau misalkan kurang lebih berarti 1 bulannya itu sebenarnya nggak sampai 1 kilo ya naiknya. Oke, karena kalau misalkan saya lihat dari kenaikan berat badannya itu nggak signifikan atau nggak terlalu banyak sebulannya, ini lebih ke mungkin bisa ditingkatkan kak aktivitas fisiknya. Karena kalau misalnya saya lihat dari segi makanan, dari pemilihan makanannya juga nggak terlalu buruk ya. Mungkin emang dari cara pengolahannya aja dan dari cemilan. Tapi kan kalau misalkan saya lihat dari segi frekuensi makannya itu nggak banyak, nggak sering maksudnya, nggak sering dari frekuensi makannya. Mungkin kalau misalkan yang sering itu es krimnya ya. Oke, mungkin kita bisa bikin kesepakatan bersama ya kak. Untuk mencapai tujuan kakak nih, saya bisa bantu. Tadi kan kakak pengen nurunin berat badan ke normal ya? Ya. Untuk jadi berat badan normal itu kan harus ada perubahan ya. Misalnya dari pola makannya atau dari aktivitas fisiknya bisa lebih ditingkatkan lagi nih kak. Nah untuk sekarang nih kira-kira dari kakaknya itu lebih mau ke aktivitas fisiknya dulu untuk dicoba atau mau dari segi makanannya? Aktivitas fisik dulu sih. Oke, aktivitas fisik. Dari segi aktivitas fisik yang relevan nih kak, kira-kira kan kakak juga kerja terus kuliah. Yang relevan itu kalau dari segi waktu sanggupnya kayak gimana? Kalau 30 menit 3 kali seminggu sanggup atau dalam bentuk apa? 30 menitnya itu. Terserah kakak. Kalau misalkan untuk olahraga, peningkatan aktivitas fisik apa yang disukai? Kira-kira yang untuk sekarang nih jalan santai bisa disanggupi. Oke, jalan santai bisa dilakuin 30 menit dulu. 30 menit. Nah untuk
kalau misalkan 3 kali seminggu? Bisa, karena bisa di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, berarti untuk minggu pertama ini bisa ya 3 kali seminggu 30 menit jalan kaki, jalan santai. Selain itu mungkin ada kombinasi yang kakak mau lakuin selain jalan kaki? Sepeda statis. Oke, sepeda statis. Sepeda statis. Oke, berarti mungkin bisa di alternate ya, bisa diselang-seling. Kalau misalkan tadi kan kakak nyebutin Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin hari Jumatnya bisa jalan kaki, Sabtunya bisa naik sepeda, Minggunya bisa jalan kaki lagi, atau terserah enaknya kakak kayak gimana, asalkan ini bisa dilakuin gitu. Ini sepakat ya, olahraga 3 kali seminggu 30 menit, jalan santai atau naik sepeda statis. Iya. Oke. Mungkin kalau misalkan dari segi makanan bisa diubah dari cara pengolahannya dulu ya. Kalau misalkan tadi kan kakak makan ayam itu digoreng, atau masih banyak nih tahu atau tempenya itu kan digoreng. Mungkin kalau misalkan untuk seminggu pertama untuk mendukung si aktivitas fisiknya ini bisa diganti dulu, diganti cara pengolahannya, bersedia nggak ya? Misalnya ditumis atau direbus? Bersedia. Oke, berarti ditumis atau direbus untuk seminggu ini ya. Nanti mungkin kedepannya bisa diatur lagi porsinya. Untuk sekarang karena kan kita yang nggak perlu terburu-buru ya. Kita menyesuaikan dulu ya. Iya, pelan-pelan aja kita menyesuaikan. Yang penting kesepakatan ini kakak lakuin dulu gitu, secara perlahan-lahan aja. Nah, selain itu dari segi cemilan ini kak, tadi kan kalau misalkan yang saya lihat itu paling sering makan kon seminggu sekali ya. Mungkin kalau misalkan minggu ini nggak makan kon, itu bersedia nggak ya, atau gimana? Bersedia. Oke, berarti seminggu ini nggak makan kon ya, tidak makan kon. Lalu tadi ada cemilan manisnya itu martabak ya. Martabaknya itu lumayan sering 2 kali per bulan dan 3 tangkap. Kalau misalkan sebulan ini cuma makan sekali, boleh cuma makan sekali, atau nggak makan martabak dalam bulan ini juga boleh. Oke, berarti bersedia ya untuk minggu ini dulu deh. Minggu ini berarti nggak makan martabak, bersedia. Oke. Untuk donat tadi lumayan banyak. Kalau misalkan dalam sebulan ini mungkin porsi donatnya dikurangin jadi 3, atau nggak makan donat sama sekali, bahkan itu bersedia atau enggak ya? Bersedia nggak makan donat sama sekali. Oke, bersedia nggak makan donat. Sebelumnya nih tadi belum sempat saya tanya ya, untuk kalau misalkan turun berat badan, kamu punya target spesifik nggak? Misalnya mau sekian bulan sekian kilo gitu. Aku mau 8 kilo dalam waktu 3 bulan. Oke, 8 kilo dalam waktu 3 bulan. Berarti kalau misalkan kayak gitu kakak benar-benar harus patuh, karena pengurangan sebulan itu lumayan banyak ya, 2,6 kilo sampai 2,7 kilo. Berarti kakak harus benar-benar patuh sama kesepakatan yang tadi kita buat nih, untuk olahraganya, jalan santai, terus merubah pola makannya. Nanti kan saya akan kirimkan menu terkait yang pola makan yang bisa kalian terapkan di rumah. Nah, itu juga harus benar-benar dijalankan ya. Sebelumnya mungkin saya bisa jelaskan dulu. Kalau misalkan umumnya kalau awal-awal nih kak, maksimal itu kita mungkin bisa usaha turun 0,5 kilo per minggunya. Nah, itu bisa nanti diatur dari pola makannya, dari kalori intake-nya, sama dari aktivitas fisiknya untuk mendukung defisit kalori atau pembakaran kalori untuk penurunan berat badan tadi. Nah, jadi 0,5 kilo itu tuh sebenarnya 0,5 kilogram lemaknya kak gitu, untuk turun per minggunya. Jadi kan kurang lebih nih kalau misalkan kakak benar-benar patuh 2 kilo bisa turun ya kak per bulannya.
Tapi kalau misalkan kakak aktivitas fisiknya bisa ditingkatkan lagi per minggunya, itu bisa tercapai kak sebenarnya 2,6 kilo itu. Jadi nanti kakak bisa ketemu saya di minggu depan. Untuk target penurunannya itu 0,5 kilo per bulan, dengan nanti saya buatkan menu yang sesuai sama kebutuhan dan peningkatan aktivitas fisik untuk mendukungnya. Nah, kalau misalkan bisa turun 0,5 kilo, mungkin bisa kita tingkatin lagi nanti aktivitas fisiknya. Kalau misalkan kakaknya udah nyaman sama yang udah dilakuin, atau nanti dari segi makanannya juga pemilihannya mungkin bisa bisa dimodifikasi lagi untuk membantu penurunan berat badannya. Nah, kalau misalkan bisa turun sampai 1 kilo itu lebih bagus ya kak, tapi kita pasang target 0,5 kg dulu per minggunya. Nah, mungkin itu aja untuk yang bisa kakak lakuin untuk seminggu ini, karena kan kita balik lagi harus perlahan-lahan ya, jangan terburu-buru, biar nanti goalnya ini insya Allah bisa tercapai di waktu yang kakak inginkan. Nah oke. Tadi kalau misalkan saya boleh tanyakan kembali, tadi apa aja kan yang harus kakak lakukan? Ada aktivitas fisik, itu bisa jalan atau sepeda statis selama 30 menit, itu bisa diselang-seling. Iya. Terus berapa kali per minggunya? 3 kali. Iya. Terus ada kurangin cemilan juga, kayak nggak makan martabak, iya, nggak konsumsi donat, nggak konsumsi es krim. Terus juga cara masak dari makanan yang aku konsumsi itu bisa diubah jadi ketumis-tumisan, rebus, biar lebih ringan, nggak terlalu di deep fry. Terus ada kurangin cemilan sih yang penting ya. Iya, oke. Berarti ini kita sepakat ya. Kakak juga udah bersedia kan? Ini nggak memberatkan kan ya? Enggak. Dari perubahannya. Oke, saya berharap semoga kakak bisa ngejalanin perubahan-perubahan ini, dan semoga nanti kakak bisa ngerasain nih manfaatnya. Dari seminggu ini mungkin udah bisa ngerasain. Gitu ya. Semoga bisa lebih baik lagi badannya, kondisinya mungkin nggak lelah nanti, bisa lebih ringan, terasa lebih ringan lah badannya gitu. Nah, oke. Untuk sesi kali ini saya cukupkan di sini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama ya kak. Iya. Semoga sudah ada perubahan. Udah gitu aja untuk kali ini. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Sampai ketemu kembali.